Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua di sini Aska Kanten Novan Zakaria, dan hari ini gua nggak sendiri, gua bareng sama teman gua. Siapa namanya Mas? Kausar Api Tenggara. Jadi hari ini kita mau bikin video tugas buat UAS sport terapi atau terapi latihan di bagian hips atau pinggul atau pinggang. Tuh, nah sebelum sana kita bakal bikin contoh-contoh latihannya buat terapi latihan, dari mulai fleksibilitasnya untuk meningkatkan ROM-nya itu sendiri, lalu masuk ke penguatan. Habis dari penguatan itu ke keseimbangan, habis keseimbangan itu daya tahan, habis di daya tahan itu koordinasi, habis koordinasi masuk ke cabang olahraganya masing-masing gitu. Itu kalau buat atlet. Kalau cuma buat bukan atlet, non atlet, itu cuma sampai ke penguatan aja biasanya atau ke koordinasi itu. Nah itu susunan-susunannya nanti latihan yang akan kita berikan di sini. Dijelasin dulu bahwa ini hanya untuk terapinya, jadi untuk pengecekannya segala macam itu sudah dilakukan sendiri gitu. Dan dijelaskan lagi bahwa terapi latihan ini sendiri itu adalah bentuk fase pemulihan dari setelah cedera. Jadi kalau kalian udah fisioterapi, kalian udah pengobatan, udah operasi apa segala macam, nah di terapi latihan itu untuk mengembalikan struktur dan pergerakan organ tubuh kalian kembali menjadi setidaknya lebih baik gitu. Bisa jadi normal, bisa jadi lebih baik, seperti itu. Oke, Ipeng mungkin segitu aja. Nanti sisanya kita bakal lanjut di ruang fitness, ruang gym GOR Universitas Negeri Jakarta Kampus B, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Bye bye, peace out. Oke guys, sekarang kita udah di ruang gym fitnessnya UNJ Kampus B FIK. Jadi kita bakal langsung aja mulai ke step yang pertama, yaitu melatih fleksibilitas atau meningkatkan ROM pada bagian hips. Ada beberapa tahapan juga di dalamnya. Kita mulai dari latihan secara tiduran dulu. Jadi ada beberapa tahap tergantung sakitnya pasien juga. Jadi bisa dari tiduran, bisa dari duduk, bisa sampai terakhir nanti dalam kondisi berdiri latihannya kayak gitu. Jadi kita yang awal harus bertahap. Jadi kita yang awal bakal mulai dari yang tidurannya dulu. Oke? Langsung check it out. Ya, baik. Ini gerakan yang akan dilakukan dari tiduran. Kita akan melatih fleksibilitasnya dulu dengan cara melakukan fleksi dinamis. Bisa menggunakan peralatan seperti kaos kaki agar mempermudah pergerakan kaki ketika melakukan latihan, biar supaya lebih licin. Tuh. Nah, latihan fleksibilitas ini dapat dilakukan satu hari 2-3 kali. Jadi bisa dilakukan dalam keadaan bangun tidur, siang hari, dan saat mau tidur. Latihan ini efektif untuk membantu mengembalikan range of motion atau tingkat keleluasaan pada sendi. Untuk repetisinya sendiri, setiap set itu bisa tergantung pada si pasien. Kalau fleksibilitas ini dia fleksibel juga, jadi bisa dilakukan 8 sampai dengan 12 repetisi, tergantung seberapa sakit si pasien menderitanya, seperti itu. Ganti, naik kiri, yang kanan. Nah, dilakukannya secara bergantian kiri dan kanan. Walaupun yang sakit hanya yang sebelah kiri, yang kanan harus tetap dilakukan pelatihan juga agar nantinya bisa tetap seimbang, seperti itu. Oke, cukup. Baik, selanjutnya kita bakal melakukan latihan adduksi dan abduksi pada bagian hips.
Jadi latihan ini dapat membantu pada bagian aduksi dan abduksi pada bagian hips. Masih sama bisa dilakukan di permukaan yang licin di lantai, atau bisa menggunakan kaos kaki untuk mempermudahnya juga. Kalau nggak ada kaos kaki, bisa menggunakan kertas juga untuk melicinkan pada bagian kakinya. Ganti. Nah, repetisinya masih sama, setnya masih sama. Ini masih dalam bentuk latihan untuk melatih fleksibilitas. Bisa dilakukan 8-12 repetisi pada tiap set, dan bisa dilakukan satu harinya. Latihan ini bisa sampai 2-3 kali latihan, seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bakal melakukan bentuk latihan statis. Ketika tadi sudah dinamis, jadi kalau bagian fleksibilitas itu dibalik ya, jadi statis dulu baru dinamis dulu baru statis. Jadi biar lebih mempermudah pergerakan ROM-nya, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan bentuk latihan statis. Oke, yuk. Nah, yang pertama kita biasa disebut ini sebagai, mungkin orang awam bilangnya cium lutut. Jadi kita bisa latihan dengan cium lutut untuk meregangkan pada bagian hipsnya. Untuk hitungannya bisa sebenarnya tergantung parahnya pasien, cuma bisa dilakukan 8-12 detik. 12 hitungan tiap setnya. Seperti itu. Ini masih sama, semua fleksibilitas itu dilakukan bisa 2-3 kali. Bahkan lebih itu boleh. Gitu. Karena fleksibilitas tidak terlalu membebankan pada bagian yang cedera juga, asalkan dilakukan dengan benar dan sekuatnya, sebisanya, jangan dipaksain juga, karena terlalu banyak pun kurang bagus. Oke, lanjut. Bisa direnggangkan, jadi kaki direnggangkan, habis itu membuka, cium lutut sebagian kanan, hitungannya masih sama, sekuatnya, atau bisa 8-12 hitungan. Oke, ganti ke kiri, masih sama. Ini dapat melatih bagian hipsnya, bagian pinggul sebelah sini, pinggang. Nih, yuk, depan dibuka. Nah, ini juga ke kaki dibuka, beda dengan cium lutut tadi. Ini lebih berat sebenarnya. Jadi menyesuaikan aja, kalian bisa menyesuaikan, bisa gerakan-gerakan yang emang kalian sanggup kayak gitu. Oke, udah cukup. Itu 3 latihan dalam bentuk statis, dan tadi 2 latihan dalam bentuk dinamis. Lakukannya sama, 8-12 hitungan, dan bisa sehari bisa dilakukan 2-3 set. Sama 1 minggu sampai kalian kontrol, balik lagi ke terapis ya. Oke. Selanjutnya kita bakal melakukan latihan fleksibilitas dalam keadaan duduk. Masih sama, fleksi ekstensi, lalu abduksi dan adduksi. Yang pertama kita bakal melakukan fleksi dan ekstensi dulu. Oke. Ini medianya masih sama, cuma dalam keadaan duduk. Bisa menggunakan kaos kaki atau bisa menggunakan kertas agar permukaan lantainya ini biar licin, seperti itu. Repetisinya masih sama, pengulangannya masih sama, semuanya masih sama. Sehari 2-3 kali, repetisinya bisa 8-12 kali atau sekuat kalian gitu. Nah, ini nggak harus kayak gini alatnya, kalian bisa pakai kursi biasa, yang penting kondisi kalian duduk itu nyaman. Karena 90 derajat. Jadi yang intinya duduk kalian nyaman, kaki kalian nyampe gitu, biar bisa melakukan latihannya dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya abduksi dan adduksi. Ya. Yuk. Nah, abduksi dan adduksi ini sama latihannya, dibuka ke samping. Repetisinya masih sama, setnya masih sama, dilakukan dengan cara yang sama, cuma bedanya ketika tiduran tadi itu dalam kondisi kaki lurus, sekarang dalam kondisi kakinya bengkok atau menekuk, agar tidak terlalu stres, karena kalau lurus lumayan stres di bagian hipsnya.
Oke. Selanjutnya, jadi kalau di bagian duduk kita hanya menjelaskan di pergerakan secara dinamisnya aja. Yang terakhir adalah dalam kondisi berdiri. Dulu geser aja. Nah, untuk berdiri sendiri itu bisa dilakukan, yang pertama adalah abduksi dan adduksi dengan cara diangkat seperti ini. Bisa dibantu dengan pegangan entah ke tembok atau bisa juga dibantu dengan orang atau asisten ya. Repetisinya masih sama, pengulangannya masih sama. Ingat, dilakukannya secara bertahap dari tiduran, duduk ke berdiri, karena kalau dilakukan secara langsung bisa bahkan memperparah keadaan kondisi cedera kalian. Dilakukan sekuatnya, jangan terlalu memaksakan, dan jangan lupa jangan hanya melatih bagian yang sakitnya aja, cuma melatih juga di bagian yang tidak sakitnya, agar nantinya ketika selesai terapi pada bagian kanan dan kiri kalian itu dalam kondisi yang sama. Tuh, baik. Lanjutnya depan. Ini masih sama, repetisinya masih sama, pengulangannya masih sama. Next. Udah. Oke. Yang terakhir di berdiri ini kita bisa nambahin, mungkin kalau udah diizinkan atau kalian udah cross check ke dokter atau ke terapis kalian, itu bisa ditambahkan dengan lunges, cuma dalam kondisi statis atau diam, ditahan, tapi jangan sampai terlalu sakit. Jadi sekuat kalian aja, lunges depan sekuat kalian aja. Nah, ini dalam kondisi manusia normal bisa segini. Misalkan kalian sakit itu nggak bisa sampai segitu, itu nggak masalah, karena ini opsional aja, tambahan aja. Ganti kiri. Oke. Ya, kurang lebih itu bagian statis ya. Hitungannya sama, sekuat kalian atau 8 sampai dengan 12 detik. Next. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke tahapan penguatan. Nah, penguatan ini kita mulai dari statis. Kita bisa mulai dari yang gampang, yaitu sumo squat dengan bantuan wall, jadi biar nggak terlalu berat. Nah, di sini juga ada persyaratannya atau ketentuannya bahwa kalian melakukan sumo squat ini buka lebar, jangan terlalu lebar juga supaya nggak terlalu stres. Sebar bahu aja normal. Squat hampir sama dengan squat biasa, cuma kalian turun sekuat kalian. Tuh, jangan terlalu dipaksakan, sebisanya aja, sekuatnya aja, agar bagian yang cedera tidak dapat stres berlebih dan bisa menimbulkan cedera lainnya. Tuh, oke. Repetisinya bisa. Nah, untuk latihan penguatan itu kita mulai masuk di satu hari, di satu minggu itu bisa 3 kali. Jadi bisa Senin, Rabu, dan Jumat. Sisanya kalian bisa rest karena penguatan juga lumayan beresiko. Tuh. Dilakukannya bisa 3 sampai dengan 5 set tergantung kuatnya kalian, dan ingat jangan dipaksain. Untuk repetisinya hampir sama, bisa dari 5 sampai dengan 12 repetisi tergantung kuatnya kalian. Sampai kalau udah ngerasain udah sakit, udah stop gitu. Nah, squat ini bisa dilakuin 5 sampai dengan 12 detik. Oke. Nah, ini kan bagian statis ya. Untuk dinamisnya kalian bisa melakukan turun, naik, turun, naik. Setnya hampir sama. Bisa dilakukan 3 sampai dengan 5 set dalam sekali latihan. Dan juga repetisinya sama 5 sampai dengan 12 kali. Tuh. Perlahan aja. Oke. Nah,
karena ini dilakukan secara berdiri. Sebenarnya sebelum berdiri itu ada namanya untuk penguatan duduk atau tiduran. Itu bisa menggunakan namanya resistant band. Resistant band itu band karet. Karena kita di sini nggak ada alatnya, kita bakal mencontohkan aja nanti kalian, atau gue kasih fotonya di sini. Nih sini nih. Ya mana lah. Itu cara latihannya hampir sama. Jadi nanti resistant bandnya dimasukin ke dalam kaki kalian, lalu kalian bisa melakukan yang namanya pegangan ke tembok. Habis itu dibuka kakinya seperti ini. Itu dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan tiduran, coba saat tiduran saat di sana. Nah, untuk keadaan tiduran, gerak hampir sama dengan tadi abduksi dan adduksinya. Cuma nantinya di pergelangan kaki kalian akan ditempelkan karet atau dipasangkan karet. Itu yang akan memunculkan pada bagian penguatan, yaitu jadi ada beban yang dilakukan. Oke. Untuk bagian fleksi dan ekstensinya juga bisa dilakukan menggunakan resistant band untuk penguatannya. Next, sir. Yang di bawah aja, satu aja yang naik. Nah, itu bisa menggunakan resistance band juga. Jadi bisa penyesuaian aja nantinya. Jadi penguatan yang paling awal itu tetap tiduran, duduk, dan berdiri. Ketika kalian gak punya alatnya, kalian bisa melakukan ini dengan repetisi yang rada banyak aja gitu. Itu akan menimbulkan beban yang lumayan berat. Akan membantu kalian dalam penguatan beban, penguatan dalam latihan. Oke, cukup. Untuk latihan rotasi pada hipsnya, bagian penguatan itu bisa dilakukan dalam keadaan tiduran. Ditekuk lututnya, angkat. Bisa dengan cara melakukan abduksi, adduksi, kanan kiri. Nah, ini untuk melatih rotasinya. Bisa dilakukan secara perlahan aja, gak usah cepat-cepat. Yang penting bagiannya kena, dan kalian bisa melakukan secukupnya aja. Tuh. Jangan lupa semua latihan ini dilakukan pada bagian kanan dan kiri, jangan pada bagian yang sakit aja. Bisa juga selanjutnya diputar kayak tadi, putar. Nah, cuma pada bagian dengkulnya ini kalau bisa diam, jadi emang harus rada dibantu. Nah, itu. Oke, cukup. Nah, buat beberapa yang punya cedera yang lumayan parah, kalian harus mengetahui cara bangun yang baik dan benar untuk kalian para pasien yang terkena bagian hips dan lain-lain. Jadi cara bangun yang pertama adalah membaringkan badan ke sebelah kanan atau kiri, lalu satu tangan dinaikkan ke bagian kuping. Habis itu sebagian tangan lainnya itu menekan ke lantai. Yuk coba. Nah. Kenapa seperti itu? Agar tidak menimbulkan stres atau cedera pada bagian yang luka. Oke, next. Ketika kalian udah biasa dengan squat dengan wall, selanjutnya kalian bisa free squat atau squat biasa normal, sudah tanpa tembok. Nah, ini ketika kalian sudah masukin tahapan selanjutnya. Ketika kalian sudah normal, kalian sudah check up kedua, ini sudah normal, itu sudah diizinkan untuk latihan seperti ini. Ketika belum, itu kalian tidak dianjurkan. Kalian dianjurkan tetap untuk menggunakan squat wall. Oke, cukup. Nah, apalagi selain squat itu ada lunges wall. Jadi menggunakan ini secara statis. Tekan. Ya. Jangan lupa bagian kanan dan kiri hitungannya masih sama, 5 sampai dengan 10 sampai dengan 12.
ya. Nah, ketika sudah di wallnya juga sudah, kalian bisa free squat, free lunges, perlahan-lahan. Oke, cukup. Nah, itu ada beberapa latihan untuk penguatan pada bagian hips. Sebenarnya masih banyak. Dengan cara tiduran pun bisa, dengan apa namanya yang jembatan tuh, bridge, ya bridge, latihan bridge up gitu. Coba saat up, up. Nah, latihan bridge up ini, bridge up ini juga bisa untuk melatih bagian hips. Repetisinya sama, semuanya sama. Oke, cukup. Paling juga bisa. Coba kalian. Ini banyak sebenarnya buat tiduran tuh, sebenarnya banyak banget opsinya, kalian bisa searching juga di Google. Cuma ini beberapa latihan yang bisa kalian pilih nantinya. Up, turun, naik. Nah, ini bagian penguatan bagian core sampai hips juga pun bisa. Tuh, ini penguatan. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian keseimbangan. Yang dimana keseimbangan itu sendiri hampir tiap latihan hampir sama semuanya. Kita bakal melakukan dengan cara manual dulu. Manual yaitu yang pertama adalah bisa dengan pesawat atau plane. Ingat, tiap perpindahan antara fleksibilitas, penguatan, keseimbangan dan lain-lain itu sesuai dengan anjuran terapis atau dokter kalian sendiri. Hitungannya masih sama, 8, 5 sampai dengan 12 hitungan. Oke. Sudah. Jika sudah, bisa dengan pistol. Tahan aja dulu, nggak usah turun dulu. Ini sebenarnya bisa ke nanti ketika kalian penguatannya sudah bagus, bisa kalian ke pistol squat. Cuma tidak dianjurkan dulu. Kenapa? Karena bagiannya terlalu berat dan terlalu beresiko pada hips kalian. Tuh. Oke. Yang terakhir itu ada pada ini kalian butuh alat. Ini kalian butuh alat. Cuma kalau kalian nggak ada, kalian bisa melakukan keseimbangannya dengan yang tadi aja. Gerakan-gerakan tadi. Nah, ini bisa dengan latihan ini. Lakuinnya ini bisa bebas sih, kalau ini nggak terlalu 8 sampai 10 hitungan it's okay ketika kalian bisa menyeimbangkannya. Cuma kalau kalian nggak bisa seimbang ini, kalian latihan aja terus gitu. Secukupnya, sebisanya, semampunya. Dan ingat, secukupnya, sebisanya, semampunya. Kenapa? Jangan sampai stres. Oke. Oke, selanjutnya kita setelah dari keseimbangan, kita akan masuk ke dalam koordinasi. Koordinasi itu sendiri bisa dilatih dengan tanpa alat dan juga menggunakan alat. Jadi bisa fleksibel lah. Oke, kita yang pertama itu langsung dalam kondisi berdiri. Rata-rata gerakan koordinasi itu dalam stand up atau posisi berdiri. Yang pertama, yang paling simple dilakukan adalah membuka tangan kanan dan kaki kiri. Tuh. Repetisinya hampir sama, pergerakannya hampir sama, setnya hampir sama. Repetisi itu koordinasi itu tidak terlalu berat. Bisa dilakukan secara perlahan-lahan jika masih sakit. Cuma biasanya ketika sudah selesai dari penguatan itu rasa sakitnya sudah berkurang. Jadi sudah waktunya kalian untuk melatih bagian yang cedera untuk kembali pada posisi terbaiknya. Ketika sudah buka ke samping, bisa juga dengan buka ke depan. Ingat, koordinasi kuncinya adalah
berlawanan. Jadi kalian buka kaki kanan berarti tangan kiri kalian yang buka. Kalian buka kaki kiri berarti tangan kanan kalian yang buka. Nah, koordinasi ini juga banyak bisa dilakukan dengan alat, dengan tap point gitu yang digantung, itu bisa melatih refleks kalian juga seperti itu. Cuma ini kan secara manual, jadi kita akan latihan seperti itu. Bisa juga dengan sepatu, misalkan, kon. Di sini kita punya kon 2 biji. Jadi bisa dilatih dengan bilang kanan atau kiri, nanti akan disentuh oleh pasiennya. Seperti itu. Siap. Kanan. Kiri. Nah, itu dengan menggunakan tangan kanan menyentuhnya yang kiri. Tangan kiri menyentuhnya dengan kanan menyentuhnya dengan tangan kiri, seperti itu. Jadi berlawanan. Oke. Setelah dari koordinasi, tadi latihan koordinasi, setnya hampir sama, bisa dilakukan dari 5 sampai dengan 12 kali. Satu harinya bisa latihan berapa kali? Bisa 2 sampai 3 kali. It's okay, karena koordinasi nggak terlalu berat. Kalau yang kayak tadi aja itu masih aman. Seminggunya hampir sama, 2 sampai 3 kali aman. Nah, setelah koordinasi bisa dilakukan yang namanya daya tahan. Latihan daya tahan itu untuk apa? Untuk mengembalikan daya tahan diri kita sendiri dan yang bagian yang cedera. Oke. Itu bisa dengan apa? Yang pertama, kalau kena di bagian hips itu bisa, yang ringan itu adalah aerobik dengan low impact. Jadi kalian pemanasan normal, habis itu di intinya itu kalian hanya memasukkan pada bagian low impact-nya dulu. Low impact baru langsung pendinginan. Nah, ketika sudah seminggu atau 2 minggu berjalan secara normal, kalian baru bisa masuk ke dalam bagian high impact. Lalu jika emang sudah baik semuanya, bisa masuk ke dalam bagian mix impact, high impact, mix impact, segala macam. Jadi kalian sudah bisa melakukan aktivitas aerobik secara normal. Itu aerobik untuk yang suka aerobik. Kalau kalian gak suka aerobik, gak bisa senam apa segala macam, kalian bisa menggunakan yang pertama, latihan daya tahan itu adalah berjalan kaki. Tidak disarankan untuk naik sepeda dulu karena ada tekanan pada bagian hips ketika naik sepeda. Jalan kaki, ketika sudah jalan kaki kalian bisa berlari. Ketika kalian sudah berlari, kalian baru bisa naik sepeda mungkin atau apa segala macam. Dan tidak hanya itu, untuk kalian yang males lari, males jogging, males segala macam, kalian bisa berenang. Tuh, berenang itu ada water crappen, atau bisa juga kalian berenang biasa, itu bisa melatih daya tahan kalian. Kalau sepeda itu bisa ya beberapa step nanti ketika sudah lebih normal. Oke, selanjutnya ketika sudah di daya tahan, untuk orang biasa itu paling sudah biasa sudah cukup sampai di posisi daya tahan, karena kemungkinan besar dia sudah kembali ke bagian ROM yang normal itu. Nah, untuk atlet itu sendiri ada pembagiannya sendiri atau lebih ke apa? Step tambahan yaitu iya, jadi udah konsentrasi ke cabur masing-masing. Jadi misalkan kayak saya seperti Anggar, terus sudah mulai latihan kuda-kuda lagi, segala macam. Misalkan Kausar sebagai atlet basket, udah latihan step lagi, apa segala macam. Itu udah mulai balik-balik lagi. Gitu. Mungkin segitu aja terapi latihan sport terapi dari kita. Gua Aska Kanit Novan Zakaria dan teman gua Kausar Rafiq Tenggara cabut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Loncat. 1, 2, 3.